Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, jika Anda menjadi guru dan menjadi pengelola lab, maka jelaskan apa yang aturan yang akan Anda terapkan. Baiklah, yang pertama, selalu menggunakan alat-alat lab seperti kacamata, jas, sarung tangan, sepatu. Terus jangan makan, minum, merokok, dan mengunyah permen karet di dalam lab. Terus jangan mencicipi dan menghirup udara secara langsung bahan kimia. Terus jangan menuangkan asam pekat di dalam air karena itu dapat menyebabkan percikan. Terus mempersiapkan alat keselamatan lainnya seperti alat pemadam kebakaran dan kotak P3K. Terus jangan memanaskan tabung reaksi terbuka ke teman atau orang lain. Terus yang B, alat-alat kimia di dalam lab. Kacamata berguna untuk melindungi mata dari percikan-percikan bahan kimia. Terus ada sarung tangan berguna untuk melindungi tangan dari iritasi gatal-gatal. Terus jas berguna untuk melindungi badan. Terus sepatu berfungsi untuk melindungi kaki dari tekanan tertentu. Terus soal nomor 2, jelaskan alat, nama, dan fungsi dan tempat penyimpanan alat-alat kimia. Yang pertama ada gelas kimia. Gelas kimia berfungsi untuk menyimpan larutan zat cair. Tempat penyimpanan adalah rak, lemari rak. Terus ada pipet. Pipet terbagi menjadi 3, yaitu ada pipet volume, pipet tetes, dan pipet mikro. Berfungsi untuk mengambil larutan dalam jumlah tertentu. Tempat penyimpanan adalah rak pipet. Terus ada Erlenmeyer berguna untuk mencampurkan zat larutan cair. Terus ada cawan Petri berguna untuk menyimpan sampel dalam jumlah yang kecil. Tempat penyimpan adalah lemari rak. Terus ada gelas arloji digunakan untuk orang pengamatan. Tempat penyimpan adalah lemari rak. Terus ada tabung reaksi berguna untuk mencampurkan dan memanaskan larutan. Tempat penyimpanan adalah rak tabung reaksi. Terus ada rak tabung reaksi berguna untuk menyimpan tabung reaksi. Terus ada penjepit tabung reaksi berguna untuk menjepit tabung reaksi pada proses pemanasan. Terus ada corong berfungsi untuk memindahkan larutan agar tidak tumpah. Terus ada spatula berguna untuk mengaduk dan mengambil dalam jumlah kecil. Terus ada lumpang dan alu berguna untuk menghaluskan benda-benda padat. Terus ada statif berguna untuk tiang dalam meletakkan klem. Terus ada klem berguna untuk menjepit alat-alat lab. Terus ada pembakar bunsen berguna untuk memanaskan larutan. Tempat penyimpanan adalah rak lemari rak. Terus ada pembakar spiritus berfungsi untuk memanaskan larutan juga. Tempat penyimpanan adalah lemari rak. Terus ada mikroskop adalah untuk mengamati benda-benda yang kecil. Tempat penyimpanan adalah lemari. Terus soal selanjutnya, jelaskan simbol-simbol dan bahan kimia dan cara menanganinya. Baiklah, yang pertama ada iritan, yaitu menyebabkan iritasi. Terus ada harmful, yaitu menyebabkan kerusakan pada kesehatan tubuh. Terus ada toksik, yaitu bersifat beracun. Terus ada eksplosif, bersifat meledak. Terus ada flammable, yaitu mudah terbakar. Terus ada oxidizing, yaitu bersifat oksidasi. Terus ada dangerous of
environment, yaitu dapat merusak ekosistem. Terus ada radioaktif, yaitu menyebabkan radiasi. Jika terkena, apa yang harus dilakukan? Yaitu yang pertama, jangan panik. Yang kedua adalah meminta bantuan. Yang ketiga, membersihkannya dengan air. Terus yang keempat, lepaskan pakaian yang terkena bahan kimia tersebut. Terus soal yang terakhir ada jelaskan bagaimana cara pengelolaan sisa-sisa atau limbah-limbah hasil praktikum. Baiklah, yang pertama ada limbah padat, yaitu dengan dikumpulkan terus dipisahkan. Terus ada limbah cair berbahaya, yaitu dengan ditampung dalam suatu tempat terus dibuang. Terus ada limbah cair yang tidak berbahaya, yaitu dengan menetralkan dan membuangnya. Terus ada limbah gas, yaitu dengan menggunakan alat pelindung gas seperti masker gas dan alat penghisap di dalam ruang asam. Terus ada limbah domestik, yaitu dengan cara pemilahan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.